Kalau kita nggak kompetitif, kita akan termakan oleh massa. Dan juga ya orang bilang success is the worst asset gitu kan. Karena bisa menjadi complacent ya, sombong. Nah, jadi yang paling penting ialah stay hungry. Balik lagi di Cuap-Cuap Cuan bersama saya Andi Shalini. Di segmen CEO Talks kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Pak Anindya Bakri. Halo Pak Anin. Terima kasih Sasha untuk kesempatannya. Thank you juga Pak sudah mau mampir nih di Cuap-Cuap Cuan. Nah Sobat Cuan, siapa nih yang nggak kenal Pak Anin, CEO Bakri & Brothers? Nah Pak Anin ini sejak dulu ya Pak dikenal aktif di berbagai komunitas olahraga dan juga di dunia bisnis. Nah, tapi pertanyaan Sobat Cuan nih Pak. Pak Anin tuh emang bercita-cita sebagai seorang pebisnis atau nggak mau nih mewariskan kerajaan Bakri Group? Ya, ini pertanyaan yang mesti kita jawab tapi dengan cara singkat ya. Jadi ya kan semua itu orang punya DNA atau gen. Nah, kebetulan keluarga kami itu gennya adalah wirausaha atau entrepreneurship. Jadi ketika orang lain belajar di sekolah bisnis atau business school, kita belajar bisnis di meja makan dari istilahnya kecil, dari SD lah. Walaupun tidak mengerti esensinya, tapi paling tidak ya sudah terekspos. Nah dari situ ya keluar ketertarikan, lalu juga ya keinginan untuk belajar, dan lama-lamanya jadi praktek, ya kan. Dan memang saya kebetulan lulus dari business school kan 2001 ya, jadi udah 22 tahun yang lalu. Ya tapi belajar bisnisnya mungkin 20 tahun sebelum 22 tahun yang lalu. Wow. Ya kan? Nah ini yang menyebabkan ya sedikit inherent lah ya kalau usaha. Okay. Dan tidak selalu gampang karena yang namanya praktek itu kan ada naik dan turun. Dan keluarga itu percaya bahwa ya tanpa kegagalan ya siapapun tidak akan menjadi kuat lah atau resilient. Oke, jadi melihat kegagalan sebagai peluang untuk bangkit ya Pak Anin. Tapi melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sejak dulu, itu momen apa sih Pak yang membuat Pak Anin, oke, jiwa entrepreneurship-nya ini sudah mendarah daging di Pak Anin? Nah, tadi cerita mengenai kegagalan. Tentu yang selalu keingat itu adalah ya pelajaran apa yang didapat. Mungkin saya salah satu pengusaha yang banyak mendapatkan pelajaran, bahkan dari usia dini. Waktu itu saya ingat saya masih di SD. Jadi kalau nggak salah kelas 5 SD menjual tiket dulu namanya Level 42. Itu suatu grup band jazz gitu. Yeah. Nah karena saya terlalu percaya diri, saya beli tiketnya di depan, tapi kemampuan untuk menjualnya kurang, jadi rugi. Jadi salah satu pelajarannya ialah jangan stock up terlalu banyak, melihat demand yang belum pasti. Nah, tapi yang penting halnya di situ adalah ya keluarga bukan malah membantu, malah istilahnya bilang bagus itu. Karena tabungan you yang tadinya udah mulai ada, sekarang jadi hampir nol lagi. Nah, kalau mau belajar kesalahan, sekarang nih kesempatannya. Mumpung permainannya belum besar. Oke, bukannya disalahin justru didorong supaya melihatnya jadi peluang ya Pak? Jadi kasarnya bukan disalahin tapi disyukuri. Dalam arti kata konteks untuk belajar ke masa depan. Jadi memang dari situ saya belajar bahwa bisnis itu nggak mudah dan juga nggak main-main. Nah di sini melibatkan banyak orang, stakeholder, pemangku kepentingan. Karena itu kepercayaan mesti selalu dijaga. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari dini, keeping the trust. Pak Anin, tapi lahir dan besar di keluarga Bakri, ada pressure nggak sih Pak? Pastilah, ya kan, sama aja kayak misalnya lahir di keluarga pemain bola, ya kan, pasti kan orang berpikir wah ini harus sama jago dengan generasi sebelumnya, dan ekspektasi itu nggak pernah turun, itu naik saja. Nah, tapi semua itu kita jalanin saja, mulai dengan ya edukasi kan. Nah, karena ya kalau nggak belajar ya kita nggak bisa praktek kan. Nah, keluarga selalu menetapkan bahwa edukasi ini nomor 1. Karena yang namanya harta bisa datang dan pergi, naik dan turun. Dan pasti terjadi. Tapi kalau edukasi itu ngelotok. Dan bersama dengan edukasi ini kan kebuka wawasan.
lebih banyak lagi juga jaringan teman, dan makin bagus edukasinya, jaringannya biasanya juga cukup bagus. Dan di situ bisa belajar dari orang lain, pengalaman. Jadi memang ekspektasi ada, ya kan. Jadi bisa dibilang ini high performance environment ini di family. Tapi bersamaan itu juga ya kita jadi ingin memupuk, dan the tolerance for error itu juga lumayan. Jadi istilahnya tidak disuruh melakukan tantangan yang besar tanpa diberikan room for error untuk belajar. Oke, jadi memang dengan adanya tantangan itu jadi ada motivasi ya Pak untuk bisa membuktikan hal itu juga. Yeah. Nah tadi selain edukasi, kemudian tadi sempat di-mention soal networking. Mindset apa lagi sih Pak yang ditanamkan dalam keluarga sebagai seorang pebisnis? Ya, kebetulan di grup kami itu ada yang namanya Trimatra, ada 3. Jadi yang pertama tuh keindonesiaan. Jadi selalu mengatakan apapun itu mesti ada manfaatnya buat Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia dan merdeka di Indonesia, ya inilah kesempatan. Dan yang kedua, kebersamaan. Jadi selalu mengatakan kalau mau berhasil sendiri-sendiri sih mudah. Tapi lebih menarik berhasil bersama-sama. Ini bersama bisa dalam konteks keluarga, dalam konteks grup, dalam konteks ya juga Indonesianya sendiri. Dan yang terakhir, kemanfaatan. Jadi di sini apapun yang kita lakukan harus bermanfaat. Manfaatnya bisa dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan hidup, apapun lah. Bahasa sekarang tuh mesti ada impact-nya. Jadi ini adalah interpretasi ESG, Environment, Social Governance. Zaman dulu tuh Trimatra kalau buat kita. Trimatra ya Pak. Ya. Keindonesiaan, kemanfaatan, kebersamaan. Oke. Pak Anin, tapi yang menjadi pertanyaan juga nih, selain tadi yang sudah ditanamkan terkait dengan Trimarta dan edukasi serta networking, terlahir di keluarga yang privilege nih bisa dikatakan. Pak Anin setuju nggak sih kalau misalkan menjadi seorang pebisnis dengan berlatar keluarga yang kaya raya dan juga dengan modal yang besar, ini bisa menjamin kesuksesan seseorang nih Pak? Ya, saya rasa pasti enggak ya. Ya kita nggak usah jauh-jauh, yang masa kini aja sekarang bank besar aja bisa rubuh. Apalagi hanya suatu keluarga, ya kan? Karena uang itu kan bisa dikuantify. Nah artinya bisa naik bisa turun kan. Tapi yang kedua ialah apakah kita bisa resilient untuk menghadapi berbagai macam naik turun usaha. Karena kan siklus itu selalu ada di setiap industri. Yang kedua, bisakah kita berinovasi bahkan menjadi pelopor untuk tren baru. Nah yang namanya tren baru juga pasti banyak pasang surutnya. Dan yang terakhir juga bisakah kita tetap kompak menggunakan infrastruktur dan kebersamaan dari grup ini untuk justru jauh loncat ke depan. Dan perlu diingat kapal besar kalau tidak hati-hati jadi kapal lambat. Dan mungkin ke depan yang bisa berhasil bukan yang besar tapi yang cepat. Dan ditambah lagi mungkin yang inovatif gitu kan. Dan itu sejarah mengatakan tidak datang dari perusahaan besar selalu. Ya kita lihatlah Google awalnya juga kecil, lalu datanglah Facebook, datanglah Instagram, TikTok gitu kan. Ini contoh lah hal kecil. Nah, jadi memang ya disrupsi itu akan selalu ada. Sehingga di grup kita mengatakan the best way to get disrupted is to get disrupted by ourselves gitu kan. Jadi semangat wirausaha itu mesti ada. Inovatif dan juga adaptif tentunya ya Pak ya. Betul. Nah Pak Anin, tapi kalau Sobat Cuan banyak juga yang bertanya, sebetulnya networking ini seberapa penting sih dalam berbisnis? Benar nggak sih yang orang-orang katakan bahwa your networking is your net worth? Iya, itu betul sekali. Dan kalau suka bermain neraca gitu kan, selalu ada aset, ada liabilities, ada equity gitu kan, kurang lebih begitu. Nah, aset yang diolah itu bisa menjadi equity, ya net worth tadi. Jadi aset itu ya adalah contohnya jaringan, ilmu, juga pengalaman. Nah, tapi itu semua hanya berharga kalau diolah atau dimanfaatkan lah, ya kan. Nah, sehingga bisa menjadi suatu ya tadi net worth atau ekuitas lah kalau bahasa neracanya. Nah, karena pertemanan yang banyak itu sangat penting, tapi tidak satu-satunya, ya kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa istilahnya berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baik.
yang bermanfaat, yang bisa dinikmati oleh makin banyak orang. Dan dengan sendirinya bisnisnya menjadi lebih berkelanjutan, ya kan. Jadi kembali lagi, jaringan itu penting, tapi it depends on what you do with it. Oke, jadi lihat lagi ya Pak, dan kalau misalnya kita lihat dengan networking yang kita punya tadi, kita juga bisa berkolaborasi sehingga bisa memberikan impact yang lebih lagi, seperti tadi Trimarta yang disebutkan ya Pak Adin ya. Dan memang kan sehari kan 24 jam, nggak bisa tambah. Ya, jadi satu-satunya jalan ialah kita berharap jadi orang paling cerdas atau ya bekerja sama dengan banyak orang yang bisa melengkapi kekurangan kita. Nah, dan yang kedua itu kan lebih masuk akal ya. Dan juga untuk belajar sesuatu itu makin hari di satu sisi makin gampang dengan era AI segala macam. Tapi lain sisi juga makin sulit karena spesialisasi itu menjadi kunci ya. Nah, kalau kita mesti spesial di setiap lini ya nggak mungkin. Bakat itu kan ada, tapi nggak mungkin di setiap lini. Tapi kalau kolaborasi, kerjasama, saling melengkapi, saling mengingatkan, saya rasa itu bisa menjadi menarik ya. Pak, tapi kalau berbicara soal sosok Pak Anin sebagai seorang pebisnis, apa sih Pak momen lowest point nih Pak yang Pak Anin pernah lewati dan gimana caranya bangkit sehingga bisa menjadi sosok pemimpin seperti sekarang? Ya, yang pertama ya kesalahan adalah guru yang terbaik ya, dan kesalahan itu lebih ke arah ujian. Anggap saja seperti ya kita mau naik kelas kan ada ujian dulu lah biasa. Nah tadi kita bicara sedikit mengenai cerita waktu jualan tiket di SD ya kan. Lalu juga memang dari awal saya tanda kutip spesialis perusahaan yang sulit ya. Kenapa? Karena saya rasa kalau sulit perusahaannya, artinya nggak bisa terlalu sulit lagi. Harusnya lebih naik lagi. Nah, tapi dari situ, misalnya di sisi media, menangani beberapa stasiun yang di awal sulit, akhirnya menjadi baiklah, bahkan sudah go public. Nah, ini membuat kita menjadi tadi resilient, tapi juga inovatif dan adaptif tadi ya kita bicara. Nah, lalu juga saya malang melintang selain di media, di telekom. Dan nggak selalu berhasil. Telekom suatu industri yang sulit, capex-nya besar, dan juga ya harus terus. Nah di situ juga saya mendapat pelajaran sangat banyak bahwa B2C is not an easy business, ya kan. Lalu lanjut, baru sekitar 5 tahun yang lalu diajak untuk bergabung oleh keluarga di Bakri Brothers untuk melihat grup yang lebih besar. Ini juga suatu grup yang besar ya. Tapi 75%-nya hydrocarbon. Artinya apa? Coal, oil and gas. Satu sisi cash flow-nya baik, tergantung cyclicality-nya, tapi lain sisi juga mesti berpikir transisi energi ini kemana di era dekarbonisasi dan lain-lain. Jadi ya salah satu syarat entrepreneur ialah very comfortable with uncertainties and problems. Karakter inilah yang membuat Pak Anin dipercaya untuk ditempatkan di posisi-posisi yang sulit berarti ya? Ya mungkin ya, mudah-mudahan nggak selalu sulit juga, ada senangnya juga, dan ya mungkin ya kenyamanan untuk mencoba mencari jalan dan menjaga kepercayaan tadi, dan memang orang melihat bukan pada waktu semuanya baik ya, waktu COVID, nah itu kelihatan karakter, kelihatan cara menavigasi ya kan, gimana untuk mencoba membangun suatu usaha baru. Bukan pada waktu baik, karena waktu baik semua serba mudah kan? Nah menarik Pak, berbicara soal COVID, bagaimana Pak Anin menahkodai Bakri and Brothers? Meskipun memang grup Bakri sendiri sudah malang melintang di bisnis Indonesia 81 tahun ya Pak. Gimana saat itu Pak Anin melihat pandemi COVID-19 dan bagaimana bisa mempertahankan dan juga mengembangkannya di era yang sulit sekali? Pertama-tama tentunya kreditnya nggak bisa ke saya saja ya. Saya juga kebetulan saudara-saudara saya sudah masuk di bisnis, ada adik saya, lalu juga sepupu saya di industri yang berbeda, ya kan. Nah, tapi yang kita lakukan tuh sebenarnya 3 ya. Yang pertama ialah bagaimana untuk cut cost, karena ya yang namanya COVID itu pendapatan pasti turun. Jadi kita mesti jaga supaya ikat pinggang itu dikencangkan. Yang kedua, bagaimana mengurangi hutang. Mengurangi hutang itu di era revenue turun ya hanya bisa dengan misalnya menjual aset atau bermitra. Nah yang penting kata kuncinya di leverage gitu kan, mengurangi leverage atau hutang lah ya. Yang ketiga ialah growth story.
Nah, bagaimana ada growth story baru di luar apa yang sudah ada. Contohnya yang nanti saya bisa bercerita, IPO daripada Vector, itu perusahaan elektrifikasi kami yang mulai dengan bus. Nah, walhasil dalam 3 tahun ini, 2020 sampai 2022, market cap kami dari sekitar $6 miliar secara grup ya, bukan satu persatu usaha, menjadi $15 miliar. Secara grup itu dari sisi hutang yang sebelumnya $5 miliar menjadi sekitar 2 miliar. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa tinggal 1. Lalu EBITDA kebetulan juga terima kasih kepada ya commodity prices dari sekitar 1 menjadi $3 miliar. Jadi saya rasa so far so good, tapi kuncinya what are you going to do with it and what's next gitu. Dan juga mesti buat organisasinya tuh lebih resilient ya untuk kejutan-kejutan baik COVID maupun disruption supply chain dan lain-lain. Nah, what's next? Inovasi dan transformasi apa sih Pak yang dilakukan Pak Anin terkait dengan Bakrie and Brothers Group ini, dan juga seperti apa Anda melihat tren arah bisnis ke depan? Ya. Pertama-tama apapun yang kita lakukan nggak bisa jauh dari bentuk badan dan gen tadi atau DNA. DNA dari grup adalah satu industrialisasi mulai dengan steel. Yang kedua adalah energi ya dengan coal, oil and gas. Walaupun sudah masuk kepada critical mineral lainnya seperti gold, copper dan zinc. Dan yang ketiga adalah digitalisasi ya yang saya malang melintang di telekom, media, teknologi. Nah, tiga-tiganya saya lihat ini mengkerucut among others adalah di isu dekarbonisasi ini atau elektrifikasi. Kenapa? Industrialisasinya ada. Kita bermimpi tidak lama lagi bisa buat bus nasional, truk nasional. Memang baterai dan drivetrain-nya dari mitra ya, tapi tujuannya ke sana, industrialisasi. Tapi yang kedua juga fokus di energi. Kita pengen ya suatu saat menggunakan energi terbarukan dan membuat baterai. Jadi tetap energi tapi energi baru dan terbarukan. Yang ketiga digitalisasi ya. Setelah media teknologi ini yang namanya EV. Satu EV itu ada 3.000 chips. Ya, jadi kalau kita nggak pandai-pandai membuat software atau membuat data center, tentunya ya kita bisa ketinggalan. Nah, untuk menyatukan 3 gen ini saya lihat arahnya memang di bidang energi transisi, dekarbonisasi menuju net zero. Nah, kita mulai dengan ini Vector yang kebetulan cikal bakalnya dari Bakrie Auto Parts, sudah 47 tahun, untung pula sehingga Vector juga cuan ya kan. Nah, waktu mau IPO ya bagaimana mendapatkan dana untuk bukan saja menjadi distributor daripada electric bus, tapi menjadi produsen yang sudah lama lah Indonesia lama merdeka belum menjadi produsen suatu OEM atau brand sendiri, baik bus maupun truk. Target IPO-nya berapa Pak? Dan seperti apa Anda melihat peluangnya di Indonesia? Saya rasa kalau peluangnya luar biasa. Jumlah bus itu ada 200.000 di Indonesia. Kalau 2040 benar hampir semuanya itu menjadi electric vehicle seperti negara-negara lain, ya 200.000 dibagi 20, 2.000 setahun. Tentu tidak langsung. Ini exponential growth. Tapi pasarnya besar dari nol, jadi seperti itu. Nah, truk ada 5,5 juta dibagi 20 misalnya 20 tahun lah ya. Itu kan sekitar 275.000 per tahun. Jumlahnya cukup besar. Nah, inilah yang kita coba kejar, bahwa nanti ke depannya bukan masalah distribusi. Itu penting, after sales itu penting, tapi masalah produksi. Apakah kita akan tetap untuk menjadi importir dari barang jadi, apa kita menjadi produsen? Kebetulan karena Bakrie Auto Parts tadi sudah pengalaman bikin auto parts untuk para brand di bidang truk terutama, ya kita memberanikan diri untuk menjalankan. Dan yang menarik, di dalam EV itu 2 hal. Pertama teknologi, dan yang kedua sustainability dari sisi profitability. Paling tidak dari sisi energi, dengan BYD kita ada teknologi yang sudah proven, mereka terbesar di dunia. Saya tahu mereka dari 15 tahun yang lalu waktu masih membuat baterai untuk handphone. Dan yang kedua, dari sisi profitability, kita sudah profit dengan adanya Bakrie Auto Parts, dan kedepannya harus akan lebih baik lagi karena kita memproduksi sendiri, artinya cost structure-nya lebih kuat. Jadi memang itu langkah-langkah dan juga bagaimana Pak Anin melihat tren arah bisnis ke depan dan juga sejumlah peluangnya. Pak, dengan gurita bisnis Bakrie Group yang sangat besar awalnya di usaha pertambangan, kemudian merambat ke berbagai macam bidang, media, kemudian saat ini juga sudah di EV.
Tapi banyak yang bilang nih Pak, kalau di sebuah bisnis yang besar, generasi pertama itu menciptakan. Kemudian generasi kedua merawat, dan yang generasi ketiga itu menghancurkan. Pandangan Pak Anin sebagai putra mahkota generasi ketiga ini gimana, bener gak sih Pak? Jadi Cameo itu selalu menghantui, ya kan, kalau generasi ketiga. Tapi kita berpikir yang pertama itu kan founder, yang kedua itu expander, yang ketiga transformer. Asik. Ini yang kita coba lakukan sekarang. Contohnya ya Bakri Auto Parts ya biasa buat foundry buat iron, nanti bisa buat bikin bus atau truk nasional. Contoh lagi kita ada perusahaan Bakri Power, mungkin kedepannya fokusnya di renewable energy. Lalu contohnya ada Bakri Building Industries, mungkin bisa menjadi fokus kepada 3D printing. Dan semuanya ini ada perusahaan sendiri yang dibuat supaya tidak terganggu dengan independensi dan juga kecepatan bertindak. Tapi juga didukung oleh grup yang sudah 81 tahun. Jadi saya suka bilang Bakri Group is 81-year-old startup. Wow, jadi 81 tahun startup. Ya, jadi punya pengalaman baik bagus maupun buruk, tapi juga istilahnya menggunakan pengalaman ini untuk tetap agile, mencari suatu inovasi yang baru. Artinya dengan 81 tahun berkiprah malang melintang di industri bisnis memang membuktikan bahwa Bakri Groups ini tetap eksis ya Pak di tengah berbagai gejolak yang ada. Betul. Dan kita ngerasa bersyukur karena tanpa dukungan semua pihak ini beneran nih, baik dari pelanggan, mau bisnis B2C atau B2B, maupun dari pemerintah, ya kan, ya itu nggak bakal lah kita ada di sini. Dan mudah-mudahan aja lah kita bisa terus berkembang. Sebentar lagi kita centennial atau 100 tahun, 19 tahun lagi, ya kan, mudah-mudahan bisa menjadi identik dan proxy daripada Indonesian economy ya. Ya, Pak, banyak yang nanya nih, bener nggak sih kekayaannya Bakri Group ini nggak bakal habis 7 turunan? Bener nggak Pak? Terus kalau Pak Anin sendiri tips mengelola keuangannya gimana nih supaya dari tadi aset yang dimiliki itu bisa di leverage juga? Ya, pertama-tama tadi yang kita bicarakan, jangankan keluarga, ya kan, bank aja yang begitu besar bisa hilang. Jadi itu semua tergantung bagaimana menyikapinya. Ujungnya are we competitive or not? Gitu. Kalau kita nggak kompetitif, kita akan termakan oleh massa. Dan juga ya orang bilang success is the worst asset gitu kan. Karena bisa menjadi complacent ya, sombong. Nah, jadi yang paling penting ialah stay hungry. Nah, memang it's very hard to stay hungry when you're full gitu kan. Tapi ya mesti terus. Kalau enggak nanti nggak ada inovasi-inovasi baru. Dan ingat, apapun yang kita punya sekarang bisa hilang begitu saja. Contohnya tadi kita bicara 75% dari bisnis kita kan hidrokarbon. Suatu saat ya fossil fuel akan habis, tidak dipakai lagi. Nah, kita mesti menggunakan kelebihan di sana untuk mengisi growth story ke depan. Nah, jadi nggak otomatis, bahkan ya. Keywordnya berarti stay hungry dan juga kompetitif gitu tadi Pak. Nah, kalau tips pengelolaan keuangan ala Pak Ani ini gimana nih? Ya kita ya sama aja kan, yang namanya bisnis maupun kehidupan ya pendapatan dikurangi pengeluaran kan. Jadi sebisa mungkin jumlahnya ya selalu positif, makin hari makin besar. Entah meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Jadi at the end of the day that's still the same. Kalau gambaran pos-pos investasi Pak Anin boleh di-spill nggak sih kemana aja sih? Properti, obligasi atau mungkin saham? Ya jadi kan ada rules of thumb dan saya rasa masih oke. Jadi kalau misalnya umurnya misalnya 40, ya kan, 100 minus 40 kan 60, ya kan. Nah jadi istilahnya 60-nya itu di ini fixed income, jadi kayak obligasi, bonds. 40-nya itu di equity. Nah masalah fixed income itu berupa properti, oke lah, tapi propertinya kan kita pengen menghasilkan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada yang umur 30, ya kan. Nah itu masih boleh 70%-nya equity, ya kan. Jadi makin hari equity-nya makin kecil. Tadi kayaknya sedikit kebalik tuh di awal, ya kan. Tapi kurang lebih esensinya seperti itu. Nah kalau misalnya equity naruhnya di mana, ya cari aja istilahnya industri yang blue chips gitu. Dan saya gunakan 80-20, 80%-nya di yang blue chips, pasti-pasti aja. Nah 20 itu yang istilahnya bisa dibilang ya you take a little bit of risk,
tapi returnnya lebih besar. Oke, berarti Pak Anin trading juga dong ya? Saya trading nggak terlalu sering gitu, tapi ya saya coba untuk punya tim yang menjaga istilahnya komposisi itu. Jadi ya quite simple lah. Oke, Pak Anin terakhir nih Pak. Sebetulnya kalau orang membangun bisnis, starting point-nya kan beda-beda ya Pak ya, gitu. Tapi boleh dong Pak dikasih tips and trick bagi Sobat Cuan, gimana sih untuk membangun dan juga mempertahankan sebuah bisnis agar bisa berjalan dengan sukses? Ya, yang pertama kembali lagi kan, kita lihat misalnya net income gitu kan. Dan juga nanti balance sheet, emang kelihatannya kayak sedikit nerdy ya, tapi ya pertama tadi revenue minus cost mesti baik ya. Maksudnya positif gitu. Dan yang berikutnya, cara kita menghasilkan tadi revenue itu juga mesti dengan cara yang efisien. Ya, kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan debt mahal, ya nanti income-nya tergerus. Jadi, point number one, focus on revenue growth, but you also have to focus on profitability. Dan biasanya dengan struktur kapital lah. Yang kedua, fokus juga di balance sheet. Karena balance sheet itu kan, di asetnya itu kan macam-macam lah. Ada cash, tapi juga ada goodwill di situ. Goodwill itu artinya apa? Ya tadi, sejarah, pengalaman, force yang bagus, ya kan. Nah, tinggal tadi bagaimana mengolah itu semua asetnya supaya bisa menjadi ekuitas, ya kan. Jadi kembali lagi penanganan daripada perusahaan itu penting dijaga asetnya. Dan aset itu bukan hanya aset yang fixed income, tapi juga yang istilahnya non-tangible. Tapi all in all, nomor satu, jaga kepercayaan. Dan kepercayaan itu bukan berarti semua harus selalu sukses, tapi ketika ada kesulitan harus komunikatif dan diselesaikan. Dan yang kedua, jangan pernah puas. Tadi stay hungry. Ya kan? Karena ya kalau enggak nanti ada orang yang lebih hungry, lebih kompetitif, dan ya jangka panjang kurang kompetitif. Ya kan? Dan yang terakhir ya you have to have fun. Karena kalau hati yang nggak di situ, nanti kejeduk sedikit, jadi jadi bosen. Patient gitu berarti ya Pak ya, harus passionate. Patient, mesti ada passion juga mesti ada, ya kan. Karena memang semua itu ada, bukan hanya garis tangan, tapi gennya masing-masing kan. Ya penyanyi saya yakin juga bikin lagu banyak, nggak semuanya jadi hit kan. Tapi ya bikin aja lagi. Pemain golf makin banyak menang, berarti harusnya makin banyak kalah. Karena kan nggak mungkin menang terus gitu kan. Jadi you have to love the game. Dan kayak orang cerita kan, Michael Jordan don't make it the high school cut gitu kan. Kalau dia stop di situ, ya dia nggak jadi megastar gitu kan. Trust, staying hungry, dan juga yang terakhir tadi Pak, have fun gitu ya dengan yang dijalaninya gitu, selalu menikmati perjalanan yang ada. Dengan begitu bisa inovasi jalan terus, otak kiri dan kanan dua-duanya jalan. Oke, thank you Pak Anin sudah bergabung bersama kami di Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan terinspirasi dan juga yang pasti melakukan aksi ya, seperti dengan yang dilakukan Pak Anin untuk membangun bisnis supaya juga bisa sukses kayak Pak Anin. Terima kasih Pak Anin atas waktunya. Terima kasih. Demikian Cuap-Cuap Cuan edisi CEO Talks kali ini, CNBC Indonesia Beyond Business.